Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi di channel Abah Tony, channel tempat berbagi masalah elektronika dan audio. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mampir di channel kami dan yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang penyearah setengah gelombang, teman-teman. Bagaimana cara bekerjanya penyearah setengah gelombang? Kita lihat gambar ini, teman-teman, ya. Oke, jadi ini anggaplah di sini rangkaian trafo. Ini primernya. Nah, ini sekundernya. Bisa dipahami, teman-teman, ya. Jadi ini rangkaian primernya dan ini rangkaian sekundernya. Kenapa kok kita bikin dua gambar ini, teman-teman? Nah, ini akan kita jelaskan prinsip kerja dari penyearah setengah gelombang. Kita ketahui, teman-teman, bahwa ketika sampai di rangkaian sekunder, sampai di trafo sekunder ini kan masih tetap AC, teman-teman, ya. Ya, seperti simbolnya, ini kan masih AC. Ya, namanya AC berarti kan kadang positif, kadang negatif, sesuai dengan simbolnya kemarin, teman-teman, ya. Jadi yang begini nih. Nah, kadang berada di sini, kadang berada di sini. Jadi masih bolak-balik. Nah, anggap ini kondisi awal, kondisi pertama. Ketika kondisi pertama berada pada kutub positif, maka ketika kondisi awal ini berada di kutub positif, maka dioda bisa melewatkan arusnya, ya. Dioda bisa melewatkan arusnya, tapi hanya pas pada waktu kondisi positif. Nah, ketika kondisi dioda ini bisa melewatkan arus, ya, maka akan bekerja, arus akan maju, ya. Itu prinsip yang pertama, teman-teman, ya. Tapi kepada kondisi yang kedua, kita lihat, teman-teman. Pada waktu kondisi negatif, maka karena diodanya pada posisi seperti ini, maka tidak bisa arus itu maju, maka dia akan kembali lagi, akan mundur, ya. Begitu, teman-teman. Jadi dengan penjelasan ini saja mestinya sudah bisa kita pahami bahwa hanya pada waktu positif saja yang bisa diteruskan arusnya, tapi pada kondisi negatif ini tidak bisa. Artinya apa? Ini diabaikan, ini tidak bisa diteruskan karena dioda dipasang pada posisi forward, ya.
Jadi hanya arus positif yang bisa maju, sedangkan yang negatif ya ini tidak bisa maju. Oke, itu gambaran sederhananya. Sehingga mari kita lihat teman-teman. Kita lihat gambarannya. Oke. Gambar yang pertama. Ini adalah input amplitudonya. Ya. Input amplitudonya. Jadi artinya input aslinya dari AC yang ada di bagian sekunder itu aslinya seperti ini. Ada positif, ada negatif, kemudian terus begitu. Ini memang seperti inilah gelombang AC. Nah, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, ketika gelombang seperti ini, ya, input amplitudo yang seperti ini, maka ketika dioda itu hanya diberikan dengan satu dioda saja, sebuah dioda saja, maka yang hanya bisa dilewatkan adalah hanya yang ini. Sementara yang ini adalah di drop. Ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, hanya yang ini saja, yang positif saja yang bisa dilewatkan. Maka di sini gambarnya kan kosong nih. Di sini kosong karena tidak ada sesuatu pun yang bisa dilewatkan. Artinya dia kembali lagi karena negatif kan, sehingga negatif tidak bisa dilewatkan pada posisi dioda yang pada posisi forward semacam itu. Nah, artinya apa? Setengah siklus negatif itu diblokir. Nah, di sini setengah siklus negatif yang ada di sini ini diblokir, ya, tidak bisa dilewatkan. Itu ya teman-teman, prinsip penyearah setengah gelombang. Sekarang coba kita buktikan teman-teman ya, di dunia nyatanya. Artinya kita sudah mempersiapkan sebuah trafo seperti yang kemarin kita lakukan. Cuma sekarang kita sudah membuat rangkaian sederhana teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oke, ini ada sebuah trafo. Kita sudah memasang sebuah dioda. Ya, sebuah dioda. Ini elko-nya belum kita connect ya teman-teman ya. Nanti kita ingin tahu setelah dipasang elko dan sebelum itu nanti gelombangnya seperti apa. Nanti kita akan jelaskan fungsi elko untuk apa. Sekarang kita lihat jenis gelombangnya. Kita siapkan osiloskop kita. Oke, kita siapkan osiloskop kita. Nah, kita ingin melihat input gelombangnya atau input amplitudonya. Oke, ini kita pasang di AC teman-teman ya. Oke.
Kita lihat, kita kalibrasi dulu, kita auto. Nah, itu adalah asal gelombangnya atau input amplitudonya, itu gelombang AC-nya seperti itu teman-teman. Sekarang dengan dipasangi satu buah dioda, itu bagaimana hasilnya? Kita lihat teman-teman ya. Oke, sebentar teman. Oke, kita akan lihat. Oke, teman-teman. Kita setting auto dulu biar mudah terlihat. Nah, itu teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke. Itu jenis gelombangnya ketika dengan input amplitudo yang sudah kita jelaskan tadi, sekarang outputnya seperti itu. Oke, jadi sesuai ya teman-teman dengan yang kita jelaskan tadi. Oke, nih kita lihat yang gambar ini ya. Nih output amplitudonya. Jadi ada bagian yang hilang itu di tengah-tengah itu, yang tidak dilewatkan. Oke, jadi sesuai teman-teman ya. Jadi ini ada bagian yang tadi lowong, ini juga ada. Karena kan aslinya begini ya. Nah, yang negatif ini tidak bisa dilewatkan karena diodanya dipasang dengan maju kan, artinya yang positif di depan, sehingga ketika ada arus negatif otomatis tidak bisa dilewatkan. Jadi hanya yang positif saja yang bisa dilewatkan. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini gelombang ini kalau modelnya masih seperti ini, berarti masih denyutannya itu masih tinggi teman-teman ya. Jadi ya sudah membentuk kutub positif, tapi denyutannya masih tinggi. Coba kita pasang kapasitor ya teman-teman ya. Nanti kita lihat, kita cek bentuk gelombangnya bagaimana. Oke. Kita siapkan sebentar. Kita lepas dulu osiloskopnya. Oke. Kita pasang kapasitornya teman-teman. Oke, apa yang akan terjadi ketika sudah kita pasang kapasitor? Oke, kita kalibrasi dulu teman-teman. Oke. Beda kan teman-teman? Ketika sudah dipasang kapasitor, sekarang menjadi garis yang
lurus ya. Meskipun ya ini kalau di osiloskop yang lebih besar ini bisa kelihatan sekali nih denyut-denyutnya, ripple-ripplenya itu masih kebaca. Oke, jadi yang penting kita tahu teman-teman bahwa elko tujuannya adalah untuk pertama adalah memfilter atau menyaring sehingga tegangannya akan menjadi lebih baik, lebih bersih ya, namanya aja filter. Dan juga elko berfungsi sebagai kayak reservoir, jadi kayak tandon gitu ya, ketika nanti ada beban. Nah, tapi memang kalau dilihat dari output tegangannya memang masih mengalami ripple yang cukup tinggi teman-teman. Ripple itu riak, jadi ya masih ada denyutan-denyutan yang masih cukup tinggi dan itu belum bisa menjadi tegangan DC yang murni sama sekali. Maka nanti kita akan bisa melihat perbaikannya itu nanti pada waktu ketika kita membuat penyearah yang satu gelombang penuh. Nah, itu nanti kita bisa lihat teman-teman ya. Oke. Jadi prinsipnya, nah ini kita lihat itu teman-teman. Jadi bisa lihat ya teman-teman ya, ripple-nya masih cukup besar. Harusnya kalau yang DC yang murni itu kayak seperti garis lurus saja teman-teman. Nah, itu dilihat masih ada gelombang-gelombangnya, nah itu namanya ripple. Yang mana ripple itu nanti bisa diperbaiki ketika kita membuat penyearang gelombang penuh ya. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan prinsip penyearah setengah gelombang ini bisa dipahami dan nanti akan kita lanjutkan dengan penyearah gelombang penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.